Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai menentukan model matematika dari program linier. Nah, sebelumnya ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu membuat tabel terlebih dahulu ya. Ini untuk mempermudah saja kita untuk menentukan mana variabel, mana kendalanya gitu ya. Berarti kita harus pakai tabel dulu atau membuat. Kemudian yang kedua, menetapkan variabel. Yang ketiga, menetapkan kendala dan fungsi objektif. Kendala itu adalah hambatan ya, hambatan ataupun batasan. Kemudian fungsi objektifnya itu adalah fungsi tujuannya. Nanti kan di soal cerita ada yang menentukan keuntungan maksimum atau kerugian minimum, nggak ada ya kerugian minimum, atau biasanya yang minimum itu adalah pengeluaran, misalnya pengeluaran biaya operasional seminimum mungkin. Nah, itu kan bisa. Itu nanti fungsi objektif ya. Kemudian membuat model matematikanya. Nah, langsung saja ke contoh. Nah, ini agak panjang ya. Seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung. Berarti kita harus bikin tabel dulu ya. Nah, tabel. Kemudian di sini ada apa saja? Ada tepung, ada gula pasir ya. Tepung kita bikin di sini, tepung, gula. Kemudian dia kan akan membuat 2 macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Nah, berarti kue dadar, kue apemnya di sini ya. Boleh saja ini tepung gulanya di posisi kue dadar, kue apem, terus ininya ke sini boleh. Itu bebas, asal nanti penempatannya tepat ya. Nah, kemudian ini kan ada batasannya ya, atau kendala. Kendalanya seseorang tersebut itu hanya mempunyai 8 kg tepung. Berarti kita tulis kendalanya, si pembuat kue itu tepungnya hanya 8 kg. Kemudian gula pasirnya hanya 2 kg. Berarti kita tulis di sini ya, di kendala. Jangan di kue dadar, kue apem. Kita belum bicara kue dadar sama kue apem. Kita masih bicara kendala. Jadi batasan ya. Kemudian ia ingin membuat 2 macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir. Di kue dadar gula pasir, berarti kan hubungannya kue dadar gula pasir. Berarti di sini kan itu 10 gram tulisnya. Kemudian 20 gram tepung. Berarti masih kue dadar di tepung, berarti di sini itu 20 gram. Sedangkan untuk membuat sebuah kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir. Berarti kue apem gula berarti di sini berapa? 5 gram. Kemudian tepungnya 50 gram. Kue apem tepung berarti di sini 50 gram ya. Nah, ini kalian harus tepat menyisipkan angka-angkanya. Kemudian ada harga nih. Jika kue dadar dijual dengan harga Rp300 per buah. Berarti di sini kita tambahin harga ya. Harganya untuk kue dadar 300 di sini ya. Kue dadar harga 300, kemudian kue apem harganya 500. Nah, ini untuk langkah pertama untuk tabel sudah. Berarti kita harus langsung ke pertidaksamaannya seperti apa atau modelnya. Nah, ini kan satuannya gram ya. Ini gram, sedangkan si kendala itu kilogram tadi. Berarti kita harus rubah dulu tuh kilogram ke gram supaya sama. Mau gram ke kilogram atau kilogram ke gram? Lebih mudah kilogram ke gram ya. 8 kilo itu 8.000 gram. Karena 1 kilo 1.000 gram. Kemudian 2 kilo berarti sama dengan 2.000 gram. Nah, kira-kira yang dijadikan variabel X-nya itu
tepung gula atau kue dadar apem kira-kira? Yang mana? Nah, biasanya yang dijadikan variabel itu dia yang tadi kan ditanyakannya model ya. Ini yang dijual apa? Tepung gula atau kue dadar apem? Kue dadar apem ya. Nah, yang dijual itu kue dadar dan kue apem. Berarti sebagai variabelnya adalah X-nya adalah kue ini. Kue dadar itu X, kue apem itu Y. Jadi kan kita tidak menjual tepung dan gula, ya. Tapi tepung gula ini sebagai bahan, kemudian akan dibuat menjadi kue dadar dan kue apem. Karena akan menjualnya ini, kue dadar dan kue apem, berarti variabelnya adalah X dan Y, gitu ya. Nah, berarti kita tinggal bikin model matematikanya. Yang pertama itu tepung dulu ya. 20 kali X berarti 20X ditambah 50 kali Y, 50Y kurang dari sama dengan, ini kendalanya berapa? 8.000. Kenapa ini tandanya kurang dari sama dengan? Karena si pembuat kue itu hanya memiliki 8 kilo. Kalau membuat kuenya 9 kilo, tepungnya boleh nggak? Berarti tidak boleh ya, karena tidak ada, karena hanya ada 8 kilo saja. Berarti kurang dari sama dengan. Kalau 7 kilo boleh? Boleh, karena ada di dalam 8 kilo. Sisa sekilo nggak apa-apa. Kalau kelebihan itu nggak boleh. Berarti ini kurang dari tandanya. Kemudian yang ini yang gula. 10 kali X, 10X. Nah, ini sebelumnya kita bisa perkecil dulu nih. Ini coret nolnya boleh ya. Jadi 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 800. Kemudian yang gula, kita kalikan 10 kali X tambah 5 kali Y kurang dari sama dengan 2000. Nah, tadi kenapa kurang dari? Karena hanya punya 2 kilo atau 2000 gram. Kalau kita perkecil jadinya X tambah Y kurang dari sama dengan 200. Nah, ini tinggal coret aja nolnya. Kemudian kue dadar harus lebih besar sama dengan 0 ya. Dan Y harus lebih besar sama dengan 0. Karena tidak ada kue dadar yang banyaknya atau banyaknya itu minus 1 ya, nggak ada. Tapi kan kue dadar 0 buah kan bisa. Kue dadar 2 buah kan ada. Kalau kue dadar minus 3 buah ada nggak? Tidak. Nah, berarti si kue dadar dan apemnya atau X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. 0 boleh. Nah, berarti ini adalah model matematikanya. Nah, sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.